Nah, ini sudah. Ya, jadi untuk sistem jaringannya sendiri, airport drainage ini ada dua, jadi ada surface sama subsurface. Nah, untuk surface-nya sendiri, sistem drainase surface-nya sendiri ini menampung air hujan dari permukaan airport atau enggak pavement layer-nya airport ya. Sedangkan subsurface drainage-nya sendiri adalah untuk menyalurkan air yang masuk dari permukaan-permukaan itu untuk mengontrol muka air tanahnya. Jadi ketika air masuk dari permukaan tanah, masuk ke dalam tanah gitu ya, ini bukan air yang menjadi dialirkan dari permukaan ya, karena kalau air yang sudah dialirkan melalui permukaan itu masuknya ke surface drainage, sedangkan air yang meresap melalui tanah itu masuknya ke subsurface drainage. Nah, untuk air yang meresap melalui tanah ini nantinya akan menambah groundwater level di tanah tersebut. Nah, untuk mencegah groundwater level ini terlalu tinggi gitu ya, kalau misalnya groundwater levelnya ini jauh lebih tinggi daripada ground-nya gitu, jadi kemungkinan airnya kan bisa meluap dari keluar dari tanah tersebut. Nah, supaya tidak terjadi hal tersebut dan groundwater-nya tidak masuk ke lapisan permukaan bandaranya, maka diperlukan adanya subsurface drainage. Jadi kalau mengenai subsurface drainage ini kan kemarin kita sudah bahas di drainase jalan raya, jalan tol itu juga ada ya. Nah, kurang lebih sama prinsipnya, tidak berbeda. Jadi ya subsurface drainage ini menyerap air dari dalam groundwater itu tadi. Jadi untuk supaya kelebihan-kelebihan airnya itu bisa dibuang melalui outlet. Nah, yang berbeda di sini sebenarnya ini tidak hanya di drainase lapangan terbang ya, cuman kebanyakan dipakainya di sini. Jadi untuk surface drainage-nya itu bisa dilakukan melalui dua cara. Jadi ini bukan yang subsurface tapi yang surface ya. Bisa melalui channel-nya langsung, bisa melalui salurannya langsung. Jadi dari surface drainage itu langsung dibuang menuju ke outlet ke pembuang akhir. Bisa juga disimpan secara temporer gitu ya, disimpan sementara di sebuah pond. Pond itu kayak semacam danau kecil, danau buatan. Sebelum mengalirkan ke pembuang akhirnya, contohnya seperti sungai yang lebih besar mungkin atau malah ke laut gitu ya. Ini disimpan dulu di sebuah danau buatan atau pond. Nah, di sini ada dua cara seperti itu. Ini semua tergantung dari kapasitas drainase dan ininya apa namanya jumlah airnya. Jadi biasanya kan yang masuk air yang masuk ke surface drainage ini kan air hujan ya. Jadi kemungkinan ketika air hujannya itu cukup besar, jadi airnya itu bisa ditampung terlebih dahulu sebelum dibuang menuju ke pembuang akhirnya. Ini bisa dilakukan supaya yang pertama mungkin salurannya dimensinya kurang cukup gitu ya, kurang mencukupi untuk hujan sebesar itu, hujan besar yang terjadi tidak terlalu sering gitu ya, sehingga nantinya airnya perlu ditampung dulu, lalu setelah hujannya berhenti mungkin bisa langsung dibuang ke pembuang akhirnya. Nah, kalau tanpa ponding, tanpa danau buatan ini, kecepatan yang diizinkan itu minimum 0,7 meter per second. Jadi kalau kemarin kita membuat peraturan untuk sistem drainase perumahan itu ya, itu kan minimum kecepatannya lebih kecil dari ini ya. Kalau sebenarnya tergantung dari material salurannya, tapi kurang lebih sekitar 0,35, 0,4 itu sudah oke gitu ya. Tapi kalau untuk sistem drainase bandara itu
paling kecil 0,7 supaya bisa mengalirkan depositnya juga. Jadi yang di sini yang dimaksud itu adalah ketika ada sedimen atau partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam sistem drainase di lapangan terbang, ini diharapkan bisa ikutan teralirkan gitu sedimen-sedimennya itu, sehingga dibutuhkan juga kecepatan aliran yang tinggi untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, jika menggunakan pipa, diameter pipanya tidak kurang dari 30,5 cm. Nah, ini karena peraturannya itu dibuat oleh Amerika ya, jadi regulasinya itu kebanyakan dibuat oleh Amerika, sehingga satuannya memang bukan satuan metrik ya, jadi dalam feet atau enggak dalam inci gitu ya. Jadi perlu dikonversi ketika menggunakan aturan ini di Indonesia. Jarak antar inlet itu biasanya 60 sampai 120 meter tergantung dari layout-nya. Jadi maksudnya jarak antar inlet ini ada inlet-inlet inilah yang membuat air dari surface itu bisa masuk ke saluran ya. Jadi airnya bukan masuk melalui langsung drainase surface-nya terlihat gitu dari permukaan, enggak, tapi ada inlet-inlet ini seperti semacam lubang atau pipa gitu ya, yang bisa mengalirkan air dari permukaan bandara tersebut, permukaan lapangan terbang tersebut ke saluran. Nah, contohnya seperti ini, memang gambarnya kurang cukup jelas. Jadi kalau misalnya ada suatu airport gitu ya, jadi ini peta konturnya. Yang garis-garis itu garis konturnya, lalu ada juga di sini runway-nya. Kalau kalian bisa lihat ini ada runway, ini ada runway. Lalu di sini digambarkan ada semacam titik-titik itu maksudnya inlet-nya ya. Jadi kalau ada inlet-inlet di sini bisa digambarkan masing-masing pembagian dari catchment areanya. Jadi yang garis putus-putus itu adalah pembagian catchment areanya. Jadi masing-masing inlet itu bisa dapat air dari masing-masing catchment areanya. Jadi dia punya catchment area sendiri untuk inlet yang di sini. Lalu sini ada inlet lagi, ada inlet, ada inlet, inlet, ada inlet. Terus yang putus-putus itu adalah catchment areanya masing-masing. Jadi sudah dibagi-bagi air yang ada di daerah sini masuknya kemana, yang di sini masuknya kemana, gitu. Nah, untuk cross sectionnya sebenarnya mirip-mirip sama drainase ini ya, apa namanya, jalan raya sama jalan tol. Cuman bedanya di sini dia nggak ada surface drainage yang terlihat di samping. Jadi kalau sistem drainase jalan kan kita punya saluran tepi ya di pinggir kanan sama kirinya. Tapi di sini nggak ada, cuman langsung masuk ke subsurface drains-nya di bawah ini. Lapisannya juga cenderung berbeda dibandingkan dengan lapisan pavement jalan raya ya, karena memang perkerasannya juga beda. Nah, untuk perhitungan discharge-nya sendiri, rumusnya sama ya. Jadi, di mana-mana ngitung debit ya, untuk debit hidrologi pasti Q sama dengan 1/3,6 atau 0,278 CIA. Nah, yang berbeda di sini mungkin adalah angka C-nya gitu. Jadi kalau kemarin kita pakai angka C itu kan macam-macam ya, tergantung dari kalau drainase permukiman kan ada C-nya atap, terus ada C-nya paving, terus ada C-nya rumput gitu kan ya. Cuman kalau misalnya untuk koefisien C di drainase lapangan terbang itu cenderung berbeda dengan drainase perumahan ya. Contohnya ya kayak gini, misalnya aspal runway pavement C-nya berapa, terus ada kalau konkrit berapa, kalau gravel berapa gitu. Jadi lebih
lebih ke material dari penutup lahannya tersebut yang berbeda dibandingkan dengan drainase perumahan. Nah, untuk pondnya sendiri ini untuk danau buatannya itu sendiri, untuk memperkirakan berapa volume yang dibutuhkan itu bisa juga menggunakan asumsi bahwa bentuk dari danau ini adalah kerucut tapi kebalik gitu ya. Jadi bisa diperkirakan gitu volume dari danau tersebut berdasarkan rumus dari volume kerucut gitu ya. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan kalau kerucut itu lingkaran, cuman kalau pond ini bisa dihitung dari perubahan konturnya. Jadi area between contour n+1, terus ada area between contour n. Jadi ini area untuk kontur yang lebih tinggi, sedangkan yang B ini adalah area untuk kontur yang ditinjau. Jadi kontur di mana pond itu berada. Jadi karena namanya sendiri tampungan air ya, tampungan air itu kan pasti elevasinya lebih rendah daripada sekitarnya ya, karena tujuannya memang buat air-air sekitar untuk masuk ke tampungan air ini. Jadi memang yang ditinjau itu adalah elevasi yang lebih tinggi dari dia, yaitu yaitu area sekitarnya, sama elevasi dari elevasi di mana danau itu dibuat gitu. Nah, untuk mengenai berapa volume danau yang dibutuhkan, itu nantinya akan masuk ke perhitungan semacam tidak jauh beda dengan perhitungan volume waduk ya. Jadi nanti akan dilihat perbedaan antara inflow dan outflow-nya. Jadi inflow dari air hujannya dan outflow dari saluran tersebut. Nah, volume dari tampungan ininya nanti adalah selisih terbesar dari inflow dan outflow tersebut. Jadi dibuat grafik inflow dan outflow, selisih terbesarnya berapa, berarti itu volume tampungan yang dibutuhkan. Berarti ketika ada selisih antara inflow dan outflow, misalnya inflow-nya jauh lebih besar dibandingkan outflow, itu berarti air yang masuk itu lebih banyak daripada air yang bisa dibuang dalam waktu yang bersamaan gitu. Sehingga nantinya kalau misalnya nggak ada tampungan, itu bisa berakibat banjir. Maka dari itu diperlukan adanya tampungan untuk menampung perbedaan air antara inflow dan outflow tersebut, sehingga bisa airnya dibuang sesuai dengan kemampuan salurannya. Nah, contohnya seperti ini tadi perhitungan kerucut itu ya. Jadi misalnya area di sini ada area 86,5. Di sini ada elevasi 86,5. Lalu di atasnya ada elevasi 88 ya, betul. Jadi di sini tuh maksud dari pondnya, contohnya pondnya itu direncanakan ada di sini, di daerah yang sedikit diarsir ini. Nah, dihitung luasan areanya, misalnya area mana saja yang kemungkinan bisa masuk yang airnya bisa masuk ke danau ini. Misalnya kalau area A ini diambil dari kontur 88, jadi karena si pondnya ini ada di kontur yang lebih rendah ya. Sedangkan untuk area B itu kontur 86,5. Ini yang kontur yang sesuai dengan di mana pond ini akan dibuat gitu. Nah, area A itu untuk yang kontur 88, area B itu untuk yang kontur 86,5 yang kecil ini. Terus kedalaman selisihnya 88 kurang 86,5. Lalu bisa dihitung volumenya sepertiga kali 1,5, jadi sepertiga kali B dikalikan dengan A plus B plus akar AB.
A plus B plus akar AB, di mana A sama B ini adalah luasannya ya. Sehingga bisa diperkirakan kemungkinan kalau misalnya di area tersebut dibuat pon, itu volumenya berapa. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya dibuat pon di area tersebut, volumenya sekitar 161 cubic feet. Nah, nantinya volume yang memungkinkan ini akan dibandingkan dengan volume yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, ketika kita membutuhkan suatu sebesar volume tersebut, misalnya lebih kecil dari ini, oh berarti bisa ponnya kita buat di sini. Sedangkan kalau misalnya lebih kecil, ini terlalu kecil untuk volume yang kita butuhkan, perlu dicari lokasi lain yang bisa dibangun pon juga. Nah, biasanya itu memang dicari lokasi di mana yang memiliki kontur seperti ini dan pon ini diletakkan di kontur terendahnya. Tuh, jadi kalau misalnya di sini ada peta kontur gitu ya, terlihat kontur terendahnya di mana, misalnya dia mengarah ke sini, ini 70 gitu, terus oh berarti mungkin bisa bikin pon di sini kayak gitu. Jadi perlu dilihat juga kontur dari lokasinya, lalu bisa diperkirakan kira-kira dia bisa menampung berapa volumenya gitu. Ketika volume yang diperkirakan itu sesuai dengan volume yang dibutuhkan, volume pon yang dibutuhkan, berarti oke, lokasi ponnya bisa ditaruh di situ, seperti itu. Nah, untuk menghitung volumenya sendiri, pertama-tama di awal kita perlu menghitung intensitas hujan ya. Lalu setelah menghitung intensitas hujan, kita menghitung debitnya. Jadi debit hidrologinya berapa sesuai intensitas hujan tersebut. Nah, setelah itu hitung volume dari tiap-tiap durasi rainfall. Misalnya hujannya terjadi selama 4 jam gitu kan ya. Nah, ini dihitung volumenya jam pertama berapa, jam kedua berapa, jam ketiga berapa, kayak gitu. Terus habis gitu, ini untuk inflow-nya karena dari hujan. Lalu dibuat grafiknya kumulatif berdasarkan waktu, jadi volume berdasarkan waktu. Ini adalah inflow dari mass curve. Jadi mass curve inflow. Lalu bisa dipilih diameter dari pipa drainasenya. Jadi ini semacam mendesain hidroliknya ya. Jadi konsepnya mirip kayak kalian ketika mendesain drainase perumahan ya. Jadi dipilih diameter dari pipa drainasenya, lalu ditentukan kemiringan desainnya, lalu koefisien manning, koefisien kekasaran untuk pipa tersebut, terus bisa dihitung debit yang bisa dialirkan oleh saluran tersebut. Nah, untuk setelah mendapat debit, lalu kita bisa menghitung volumenya per masing-masing waktu gitu. Misalnya kalau hujannya 4 jam ya hitungnya selama 4 jam misalnya berapa gitu. Terus dengan durasi misalnya ini per 5 menit, per 10 menit, atau per 15 menit. Setelah itu kita gambarkan outflow mass curve-nya. Jadi kalau yang dari hujan tadi adalah inflow, sedangkan untuk kemampuan saluran kita itu adalah outflow. Nah, dari mass curve tersebut, volume danau yang kita butuhkan itu adalah berdasarkan selisih terbesar antara garis inflow dan outflow-nya. Jadi setelah kita menggunakan diameter yang sudah kita pilih gitu ya, terus kita gambarkan kurvanya, lalu kita lihat perbandingannya, mana yang memiliki perbedaan paling besar antara inflow sama outflow-nya. Nah, ini bisa dibandingkan dengan kapasitas pon yang sudah ada. Atau misalnya bisa dibandingkan juga dengan kapasitas pon rencana di lokasi yang kita tentukan. Kayak gitu juga bisa. Setelah dibandingkan, harus dilihat juga jagaannya. Jadi misalnya pon yang kita buat itu, kalau misalnya full,
itu masih ada sisa 30 senti dari permukaan tanah menuju danau tersebut. Meskipun ketika danaunya penuh gitu ya, tetap harus ada jagaan minimal sebesar 30 senti. Nah, ini adalah grafik hubungan antara air surface runoff dari air hujan ya terhadap waktu dari waktu discharge-nya gitu. Jadi misalnya ketika ditampung gitu ya, jadi surface runoff-nya itu airnya ditampung, di sini kita bisa lihat berapa volume air yang ditampung dan ketika kita menggunakan suatu misalnya di sini ada yang namanya discharge capacity. Jadi ini kapasitas pipa untuk menyalurkan air gitu. Jadi ini discharge capacity 12 inch pipe gitu. Jadi pipa dengan diameter 12 inci dengan kemiringan 1%. Nah, di sini kita bisa lihat kapasitas discharge-nya dari pipa tersebut itu di waktunya itu berapa gitu. Jadi misalkan dengan waktu sekian, 180 menit, dia bisa berapa kubik meter, kalau di sini cubic feet ya, berapa volume yang bisa dia keluarkan. Di sini kita bisa memperkirakan, jadi tidak pakai tidak langsung pakai formula gitu ya, tapi bisa dengan menggunakan grafik ini. Jadi bisa kira-kira dengan pipa diameter berapa ya kira-kira bisa kita gunakan untuk mendischarge suatu volume air yang masuk. Jadi ini bisa digunakan sebagai bantuan ketika di sini kalian menentukan diameter dari pipa drainasenya. Jadi ketika kalian sudah mempunyai volume inflow, bisa langsung dilihat di sini. Jadi ketika volume inflow-nya ada di sumbu Y ini ya. Jadi misalnya kalian punya volume inflow 80 cubic feet kalau di sini. Terus habis itu kira-kira pakai pipa yang ukuran berapa ya? Terus mungkin bisa kalian lihat kalau misalnya pakai pipa ukuran 21 inch baru bisa mendischarge 80 cubic feet itu setelah 90 menit gitu. Seperti itu contoh perkiraannya. Nah, untuk subsurface drainage-nya sendiri, yang kemarin kita sudah bahas di jalan tol dan jalan raya ya, untuk lapangan terbang ini sama. Jadi prinsipnya sama dengan drainase subsurface drainage di jalan tol seperti yang kemarin kita bahas. Jadi subsurface drainage ini diperlukan jika groundwater level ini bisa naik sampai dengan permukaan tanah akibat dari capillarity force. Jadi tidak semua tanah bisa menahan groundwater level kalau misalnya dia naik ya. Jadi kalau misalnya dia naiknya sudah melebihi surface, itu perlu dibuat drainase subsurface karena dengan adanya drainase subsurface itu nantinya kayak si groundwater levelnya itu dibatasi hanya sebatas lokasi subsurface drainage-nya itu, jadi lokasi pipanya itu. Jadi di atas pipanya itu sudah aman, tidak mungkin ada air yang bisa meluap sampai dengan permukaan. Lalu kalau ada kemungkinan dari genangan tapi subgrade layer permeability itu rendah. Jadi misalnya kalau permeabilitasnya rendah, otomatis dia tidak bisa meresap air ketika terjadi genangan di atasnya, sehingga dibutuhkan adanya subsurface drainage ini. Karena subsurface drainage ini bisa juga sebagai penambah kekuatan permeabilitasnya ya. Jadi meskipun subgrade layer-nya ini
lapisan tanahnya ini permeabilitasnya rendah, tapi jika dia ada subsurface drainage di situ, otomatis genangan ini bisa masuk melalui subsurface drainage tersebut. Nah, jika groundwater levelnya bisa naik sampai dengan 1 feet di bawah permukaan pavement-nya. Ini juga disarankan menggunakan subsurface drainage untuk faktor keamanan. Nah, untuk drainase lapangan terbang sudah selesai. Jadi sebenarnya yang menjadi poin penting di situ adalah ketika kalian menentukan surface drainage, kalian butuh pond atau enggak, kalian butuh tampungan atau enggak. Sedangkan untuk subsurface drainage sendiri konsepnya sama dengan drainase jalan raya. Makanya kalau misalnya kalian sudah pernah lihat soal-soal ujian dari sebelum-sebelumnya ya, drainase lapangan terbang itu jarang sekali keluar karena prinsipnya ya nggak beda jauh sama drainase jalan raya, cuman yang membedakan dia adalah ketika saluran tersebut butuh tampungan atau tidak gitu. Nah, untuk butuh tampungan atau tidak ini sebenarnya bukan cuma di drainase lapangan terbang saja ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada TA-TA yang membutuhkan jadi ada TA yang meninjau, tugas akhir gitu yang meninjau drainase di suatu perumahan gitu. Ditinjau karena perumahan tersebut drainasenya sering banjir meluap ketika terjadi musim hujan atau hujan yang cukup besar. Nah, biasanya hasil dari tugas akhir tersebut itu menandakan bahwa si salurannya itu nggak kuat buat menyalurkan air ketika hujannya itu cukup besar, sehingga dibutuhkan adanya tampungan atau enggak ya busem itu tadi. Nah, konsepnya sama seperti sistem drainase pada lapangan terbang tersebut ya, cuman di sini karena perumahan gitu ya, kalau perumahan itu kan melihat genangan tuh kayak sudah wajar gitu, nanti juga hilang gitu kan. Nah, sedangkan untuk di drainase lapangan terbang itu sangat tidak diperbolehkan ada genangan atau air yang ada di permukaan terlalu lama gitu, sehingga memang dibutuhkan adanya tampungan atau busem itu tadi untuk bisa mempercepat atau enggak mendukung kinerja dari surface drainage-nya tersebut supaya tidak meluap atau banjir gitu. Jadi konsepnya tidak hanya dipakai di drainase lapangan terbang karena nantinya di drainase-drainase perumahan yang memang ketika perumahan tersebut yang sudah didesain lama gitu terus sebenarnya dimensi dari saluran drainasenya itu sudah tidak mencukupi lagi, harus diperbesar atau misalkan curah hujan yang memang karena global warming jadi berubah gitu ya, jadi meningkat gitu. Nah, hal-hal tersebut itu bisa digunakan busem itu tadi atau enggak tampungan tadi sebagai solusi dan itu memang terbukti banyak sekali digunakan di TA-TA yang membahas drainase perumahan yang bermasalah gitu. Karena selain itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena misalkan solusinya adalah mengganti dimensi saluran gitu misalnya gitu. Nah, kalau untuk mengganti dimensi saluran itu kan nggak cuma 1, 2 ya dimensi saluran yang diganti. Jadi itu pasti akan merembet misalnya salah satu saluran yang diganti untuk dimensi saluran lainnya juga pasti harus disesuaikan dengan dimensi saluran tersebut gitu kan. Nah, sehingga si solusi untuk pembuatan tampungan ini tadi itu dianggap paling solutif ya untuk masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan adanya tampungan itu nggak perlu merubah dimensi saluran. Jadi bisa saja dimensi salurannya tetap, tapi kelebihan airnya itu nanti ditampung dulu. Nanti setelah salurannya itu sudah bisa berfungsi dengan normal, misalnya hujannya sudah selesai atau enggak debitnya sudah kembali seperti debit tidak saat puncak gitu, itu bisa nantinya si air di tampungan tersebut dibuang ke pembuang akhirnya. Jadi tetap tidak banjir, tapi tidak perlu merubah dimensi saluran juga, kayak gitu.
Nah, untuk drainase lapangan olahraga ini, konsep subsurface drainage-nya saya rasa juga mirip dengan subsurface drainage, yang kemarin sudah dibicarakan ya. Cuman di sini mungkin yang berbeda adalah, sistem jaringannya. Jadi karena, lapangan olahraga kan nggak sama ya dengan lapangan terbang. Jadi di sini mungkin, kita akan bahas sedikit mengenai, sistem jaringannya sama lapisan dari, permukaan, lapangan olahraga itu sendiri. Jadi kalau di sini contohnya, saya ambil foto stadion salah satu, kota di, Jerman ya, di Köln. Ini contoh salah satu, lapangan sepak bola ya, cuman di sini kurang representatif kalau di foto ini, karena biasanya kalau lapangan sepak bola yang gede itu di pinggirnya ada, trek atletiknya. Jadi kalau kalian lihat, stadion ITS itu kan di pinggirnya ada, trek larinya gitu kan ya. Nah, biasanya untuk stadion yang cukup besar seperti itu, tapi ini karena stadion kecil, jadi memang cuman ada lapangan sepak bolanya saja. Nah, tujuan dari sistem drainase, nah ini bahasa Indonesia ya, karena memang yang ini nggak ada bahasa Inggrisnya karena sepertinya tahun lalu tidak diberikan si materi ini. Jadi pakai slide yang bahasa Indonesia. Untuk tujuan sistem drainase lapangan olahraga sendiri ini kurang lebih sama. Jadi kalau kalau tadi di drainase lapangan terbang kita mengeringkan front taxiway, runway gitu ya. Di sini kita mengeringkan lapangan olahraga agar tidak terjadi genangan air apabila terjadi hujan. Genangan ini akan mengganggu dan membahayakan pemakai lapangan. Jadi selain mengganggu dan membahayakan, dia juga akan cepat merusak lapangan tersebut ya. Jadi nanti kalau misalnya sering ada genangan, itu bisa saja rumput yang awalnya hijau kayak gini bisa jadi bolong-bolong. Itu karena faktor sering tergenang air juga bisa seperti itu. Nah, contoh-contoh lapangan yang bisa di bisa diterapkan di konsep drainase lapangan olahraga itu contohnya lapangan sepak bola, lapangan softball, lapangan golf, sama lapangan tenis. Jadi kalau kalian lihat di sini nggak kelihatan ya sistem drainasenya, mana nih sistem drainasenya kok kayaknya hijau doang gitu kan ya. Iya, sebenarnya memang tidak terlihat, jadi karena sistem drainasenya itu di bawah gitu ya, atau enggak memang ada celah-celah yang kecil sekali untuk bisa meresapkan air dari permukaan ke bawah tanah gitu. Kriteria perencanaannya sendiri kurang lebih tidak jauh berbeda dengan drainase lapangan terbang. Cuma di sini bedanya kalau di sistem drainase lapangan olahraga itu fokusnya lebih ke rumput ya, karena ya kecuali lapangan tenis ya, lapangan tenis nggak ada rumputnya. Jadi pada umumnya konstruksi sistem drainase lapangan olahraga ini diusahakan agar dapat mengeringkan dengan cepat tapi tidak mengganggu pertumbuhan rumput gitu. Jadi sebenarnya basah bagus, ada air bagus buat rumputnya, tapi kalau misalnya airnya itu menggenang dan terlalu lama, ya bisa bikin rumputnya mati juga gitu kan. Daerah yang akan ditangani cukup luas dan tidak memungkinkan untuk dibuat satu lubang pemasukan atau inlet. Makanya tadi kita lihat tidak ada sama sekali ada terlihat lubang atau saluran ya di lapangannya. Limpasan permukaan sekecil mungkin, erosi tidak diperbolehkan. Yang dimaksud di sini adalah surface runoff-nya harus kecil sekali, sehingga harusnya air itu sebagian besar diserap masuk ke permukaan tanah, supaya limpasan permukaannya itu kecil sekali. Dan tidak diperbolehkan adanya erosi. Maksudnya di sini adalah ketika ketika erosi itu terjadi, bisa saja akan merusak lapisan permukaan dari si lapangan olahraga ini sendiri ya. Jadi kalau misalnya lapangan olahraga rumput memang tidak terlalu besar erosi yang bisa terjadi. Cuman contohnya kalau misalnya lapangan olahraganya itu adalah kayak perpaduan antara rumput dan tanah, itu diusahakan di bagian tanahnya itu tidak diperbolehkan terjadi. Infiltrasi sebesar mungkin, ini karena limpasan permukaan sekecil mungkin, maka otomatis infiltrasi sebesar mungkin.
air masuk ke permukaan tanah. Piping dicegah dengan jalan memberi filter pada sambungan-sambungan pipa. Jadi maksudnya di sini adalah filter pada sambungan-sambungan pipa ini, maksudnya masalah pada piping ini bisa dicegah ketika kita menambahkan filter pada sambungan-sambungan pipa, karena dengan adanya filter ini akan bisa dicegah adanya sedimen-sedimen atau hal-hal lain selain air yang masuk ke dalam pipa gitu. Pembebanan air dari luar dihilangkan dengan membuat saluran di sekeliling lapangan. Nah, jadi bagaimana membuat saluran di sekeliling lapangannya? Contohnya seperti ini, jika ada lintasan atletik dan ada lapangan sepak bola di pinggir kirinya, gitu ya. Nah, contohnya itu seperti ini, sketsa saluran dan arah aliran airnya. Jadi saluran pengumpul itu biasanya ada di pinggir lapangan, bukan pinggir lapangan ya, pinggir track atletik, pinggir lintasan atletik. Sedangkan untuk ini ada contohnya saluran menuju drainase di luar lapangan ya. Jadi saluran pengumpulnya itu ada di bagian terluar dari lintasan atletik ini. Tapi nantinya air yang ada di sini di ini namanya lapangan sepak bola ini, nantinya dia akan mengalir gitu ya. Contohnya di sini sudah dibuat perpotongannya, jadi kalau yang dari sini mengalirnya ke ujung sana, dari bawah mengalir ke bawah, terus dari kanan mengalir ke kanan, kiri mengalir ke kiri gitu. Nah, dari air di pinggir lapangan ini yang mengalir, nantinya di sini akan ada saluran yang menuju ke saluran pengumpul. Nah, dari saluran pengumpul ini menuju ke saluran drainase di luar lapangan olahraga itu. Nah, pipa kolektornya sendiri kalau bisa dilihat di sini perpotongan antara lintasan atletik dan lapangan sepak bola gitu ya. Di sini ada pipa kolektor yang mana ini mengumpulkan air dari lapangan. Ini contohnya lapangan sepak bola yang dikelilingi oleh lintasan atletik ya. Jadi dari lintasan atletik masuk ke pipa kolektor, dari lapangan sepak bola juga masuk ke pipa kolektor. Nah, setelah masuk ini di sini juga bisa dilihat bahwa kemiringannya itu kecil sekali ya. Jadi kalau kalian masih ingat kemiringan jalan itu kan 2% ya, 0,02. Nah, kalau di lintasan atletik dan lintasan lapangan sepak bola itu kemiringannya lebih kecil lagi dari itu. Ya, karena memang kemiringan ini sangat mempengaruhi performa dari atletnya ya. Jadi kalau misalnya dia miring banget, bisa aja nanti misalnya kalian mau nendang di lapangan sepak bola itu corner kick misalnya. Corner kick-nya nanti bolanya nggak bisa diem di corner kalau misalnya dia lapangannya terlalu miring kan ya. Nah, sama halnya dengan lintasan atletik juga nantinya ketika lintasannya itu terlalu miring, otomatis keseimbangan si pelarinya itu kan ketika dia berlari dengan jarak yang cukup jauh, lalu dengan kecepatan yang tinggi, otomatis itu juga akan mempengaruhi performanya. Makanya di sini disarankan kemiringannya itu kurang dari atau sama dengan 0,007 atau enggak 0,7%. Nah, dengan kemiringan seperti ini tenang saja, air masih bisa masuk ke pipa kolektor, air permukaan itu masih bisa masuk. Nah, di sini pipa kolektor ini ditempatkan di perbatasan lapangan sepak bola dengan lintasan atletik. Nah, untuk lapisan tanahnya sendiri untuk lapangan sepak bola ini berbeda ya dengan lintasan atletik. Jadi kalau misalnya lapangan sepak bola itu kan ditutupnya tutup rumput. Nah, di bawah-bawahnya itu masih ada pasir, kerikil, dan campurannya juga ditentukan. Lain halnya dengan lapisan atletik itu dilapisi oleh campuran khusus gitu ya, yang warnanya oranye itu. Terus di bawahnya ada bubuk batu bata, lalu di bawahnya lagi ada lapisan batu korol.
Nah, contoh subsurface drainage-nya bisa dilihat mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya air yang masuk ke permukaan, nggak semuanya air masuk ke permukaan ya. Kalau kalian ingat C-nya rumput itu berapa? C-nya rumput itu kalau nggak salah 0,2 ya. Sekitar segitu, kecil aja pokoknya. Kalau misalnya pavement itu kan aspal itu kan 0,7, sekitar segitu paving. Nah, kecilnya nilai C ini sama dengan kecilnya air yang jadi surface runoff gitu. Jadi kalau misalnya C-nya si rumput ini 0,2, berarti 80% air hujan yang turun di rumput ini masuk ke permukaan rumputnya. Nah, setelah masuk itu nantinya dia akan bisa dialiri menuju pembuang akhir, atau kalau di sini menuju ke saluran pengumpul gitu ya. 80%-nya menuju ke saluran pengumpul melalui subsurface drainage, 20%-nya dia bisa masuk ke saluran pengumpul melalui surface, melalui permukaan gitu. Nah, untuk pembahasan materi hari ini sudah habis ya, sampai di situ. Jadi hari ini kita membahas mengenai lapangan terbang, drainase lapangan terbang dan lapangan olahraga. Sama-sama lapangan tapi cukup ya sedikit berbeda itu mengenai sistem jaringannya. Dan kalau di lapangan olahraga ini nggak ada ya yang sistem ponding kayak di lapangan terbang, itu nggak ada. Oke, mungkin ada pertanyaan. Itu berarti pipa yang di lapangan olahraga itu di pinggir-pinggir aja ya, Bu? Iya, di ini pipa kolektornya iya di pinggir-pinggir aja. Oh, di sekitaran, dari lapangan. Di Oh. sekitaran. Itu yang di tengah-tengah itu dari yang kecil-kecil itu, ngumpulin air terus disalurin ke yang pojok-pojok. Iya, betul. Pinggir. Biasanya dia pengumpul utamanya itu di pinggir-pinggir ini. Tuh. Saya sendiri belum pernah sih mendesain drainase lapangan olahraga ya, dan belum pernah juga misalkan ngecek langsung ke lapangan olahraganya di mana sih drainasenya, karena memang tidak terlihat sih biasanya. Cuman kalau yang di pipa pengumpul ini, kalau kalian perhatikan kayaknya harusnya kelihatan deh. Kalau saya lihat di saya belum melihat yang di Stadion ITS ya, cuman waktu saya kuliah di Bandung itu saya lihat di lapangan olahraga sana ada memang pipa pengumpulnya ini antara lintasan atletik sama lapangan sepak bola ini. Kayak gitu. Cuman untuk yang di bawah tanah ini kan nggak mungkin terlihat ya, tapi dia sistemnya seperti itu, jadi mengalirkan air yang masuk melalui permukaan-permukaan tanahnya. Sedangkan kalau yang pipa pengumpul ini lebih mengalirkan air yang lewat permukaan tanahnya. Jadi air permukaan masuk ke pipa kolektor, sedangkan untuk air yang terserap ke dalam tanahnya itu masuk ke pipa di dalam tanah, jadi subsurface drainage-nya. Kalau ini masih masuknya surface drainage-nya. Seperti itu. Jadi untuk konsepnya sendiri ujung-ujungnya balik lagi ke drainase ini ya, jalan raya yang kemarin ya. Jadi kurang lebih mirip. Kalau drainase jalan raya kemarin kan juga dikumpulkan di pinggir gini, tapi bukan dengan pipa kolektor, tapi ada saluran tepinya. Jadi bisa tertutup, tapi bisa juga terbuka gitu. Kalau ini karena dia lokasinya di lapangan olahraga gitu, selalu tertutup. Jadi selalu dalam bentuk pipa, tidak dalam bentuk saluran kayak yang selokan terbuka gitu, enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin jika tidak ada, di sini udah isi presensinya kan ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai bangunan penolong gitu ya, bangunan pembantu. Jadi nggak akan fokus ke satu
Misalnya kemarin kita drainase jalan raya, terus ini drainase lapangan terbang, lapangan olahraga gitu. Kalau besok lebih umum, tapi lebih membahas ke bangunan-bangunan pembantunya. Jadi struktur-struktur pembantunya, seperti kalau tadi kita ngebahas mengenai kolam tampung gitu kan, terus habis itu nanti juga akan dibahas struktur-struktur lainnya yang bisa menolong sebuah sistem drainase. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti ini hasil rekamannya akan saya upload gitu ya, saya masukkan di Classroom juga. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya selama kuliah ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu.